Nah, eh, selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dokumentasi keperawatan ya. Nah, di dokumentasi keperawatan ini materi yang dibawakan oleh Ibu Dr. Andus Meyanti Simatupang, EST MKes ya. Nah, ini materi Ibu dan ini saya tampilkan lagi ya karena ada beberapa penjelasan yang harus diikuti dalam pembelajaran ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dokumentasi keperawatan ini? Tentu kita sudah pernah belajar ya. Dokumentasi keperawatan ini merupakan salah satu pernyataan tentang kejadian antara aktivitas yang otentik ya, dengan membuat catatan tertulis baik dalam bentuk dokumentasi keperawatan yang berisi hasil aktivitas keperawatan yang dilakukan perawat terhadap klien ya, melalui dari pengkajian hingga evaluasi. Ini menurut Asmadi 2018 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dokumentasi keperawatan ini adalah aktivitas kita ketika kita di rumah sakit atau di puskesmas. Untuk apa? Untuk memberikan asuhan keperawatan sampai dengan pengkajian, kemudian analisa data, kemudian penentuan diagnosa, implementasi, intervensi, sampai dengan evaluasi keperawatan. Jadi, ini penting sekali ya untuk kita pelajari. Nah, dari beberapa ahli yang kedua menyampaikan bahwa dokumentasi keperawatan ini menurut ahli ya 2019 menyampaikan dokumentasi ini salah satu catatan ya yang membuat seluruh data baik yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosa keperawatan sehingga bisa tercapai perencanaan keperawatan dan pelaksanaan tindakan keperawatan dan penilaian keperawatan yang disusun secara sistematik ya. Jadi ini sudah ada formatnya dan sudah diakui baik internasional maupun nasional. Jadi dalam menentukan diagnosa keperawatan ini sudah memang diakui dalam badan hukum ya. Jadi kita tidak boleh menambahkan atau melampaui proses pemberian asuhan keperawatan atau pembuatan dokumentasi dalam keperawatan. Karena ini sudah secara sistem sudah valid ya. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Jadi kita tidak akan pernah bisa digugat ketika dokumentasi dalam keperawatan ini lengkap kita buat dalam satu tindakan. Jadi kalau memang tidak lengkap akan menjadi satu masalah ya, dan kita bisa tidak dilindungi oleh hukum. Nah, seterusnya menurut para ahli, menurut Nur Salaman 2011 menyampaikan, dokumentasi keperawatan mempunyai makna yang penting. Kenapa penting? Bisa kita lihat dari aspek hukum, kualitas pelayanan, komunikasi, keuangan, pendidikan, dan penelitian. Begitu juga dalam pembuatan akreditasi. Nah, tanpa dokumentasi ini, tentu aspek-aspek ini tidak akan berfungsi jika tidak terpenuhi. Salah satunya aspek hukum. Nah, hukum tidak akan bisa berbicara tanpa dasar bukti yang kuat. Nah, bukti yang kuat ini akan menjadi satu dasar untuk menjadikan hukum itu lebih kuat ya. Sama halnya kita memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit. Dan kita membuat diagnosa asuhan keperawatan itu sesuai dengan prioritas masalah. Tentu kalau kita melalaikan itu, yang bukan dari penyakit pasien, tapi kita mendiagnosa lain dari pengkajian kita, itu sudah melanggar aturan-aturan baik dalam hukum, karena ini menyangkut kualitas pelayanan ya. Nah, kualitas pelayanan ini juga berdampak terhadap siapa? Terhadap puskesmas,
terhadap rumah sakit, terhadap dinas kesehatan, atau klinik ya. Nah, biasanya ini bukan dinas kesehatan ya, maaf ya. Di dinas kesehatan hanya sebagai pelengkapan administrasi ya dan menentukan kebijakan. Sedangkan ini asuhan keperawatan ini lebih berfokus dia dalam kegiatan rumah sakit. Diteruskan dengan jaringan puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya, baik praktek mandiri maupun praktek ini ya swasta. Nah, ini menyangkut juga tentang komunikasi. Komunikasi, bagaimana cara kita membuat komunikasi dengan sistematik ya. Sistematik ini adalah komunikasi yang sudah tersusun dengan baik. Sama sepertinya halnya dalam satu kegiatan kita di rumah sakit ya. Seorang perawat akan dia tahu tindakan dia kalau kita sudah membuat pencatatan sesuai dengan tindakan kita sebelum dia masuk. Nah, bagaimana dia bertindak sedangkan firasat yang sudah kita lakukan belum kita cantumkan dalam asuhan keperawatan. Nah, ini salah satu masalah yang akan muncul di rumah sakit, seringkali dilalaikan. Nah, untuk kalian mahasiswa, Bapak berharap kalian bisa lebih disiplin, lebih teliti, lebih kritis dalam membuat dokumentasi. Nah, dokumentasi keperawatan ini bukan hanya berdasar di tindakan saja, tapi di bagian komunikasi, keuangan, dan pendidikan, dan baik penelitian. Nah, ini selalu Bapak tegaskan ya, kenapa dokumentasi akan menentukan keuangan, baik manajemen rumah sakit, baik dalam bentuk pendidikan, baik dalam bentuk penelitian. Nah, data yang tidak lengkap, data yang tidak valid, tidak akurat, itu akan menjadi salah satu masalah dalam satu keuangan. Bisa aja balance atau tidak mendapatkan untung, atau adanya kerugian dari pihak manajemen rumah sakit. Nah, begitu juga dalam bentuk pendidikan. Akan sangat berpengaruh. Penelitian ini akan berdampak pada akreditasi ya, bahwa akreditasi itu menunjukkan kualitas dan layanan rumah sakit atau puskesmas di seluruh Indonesia. Itu menunjukkan bahwa mereka membuat pelayanan yang terbaik ya, yang unggul dan terpercaya dan bisa diandalkan di tengah masyarakat. Nah, perlu kalian harus pahami bahwa aspek-aspek ini, satu adalah hukum, itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Kualitas pelayanan juga kalian tanamkan dalam diri kalian. Komunikasi yang baik, komunikasi yang terapeutik, itu penting. Keuangan itu sangat berpengaruh. Pendidikan dan penelitian dan akreditasi. Ini menurut penelitian menurut para ahli Nur Salam 2011. Pengisian dokumentasi keperawatan yang tidak memenuhi standar akan berakibat pada terjadinya kesalahan diagnosa. Seringkali Bapak sampaikan bahwa diagnosa ini tidak akan berjalan kalau kita tidak melakukan pengkajian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang namanya head to toe. Head to toe ini adalah tindakan pengkajian yang akurat. Kita memeriksa pasien itu sesuai dengan kebutuhan penentuan diagnosa yang diberikan kepada dia. Jadi menghindari kesalahan ini adalah salah satu tindakan kita sebagai perawat dalam menentukan asuhan keperawatan, yaitu pengkajian yang secara sistematik, terstruktural, dan sesuai dengan tindakan pelayanan kesehatan. Baik kepada pasien, baik dalam bentuk dokumentasi, dan keperawatan merupakan bukti hukum yang legal dan dapat dipergunakan untuk mendukung perawat ketika menghadapi permasalahan. Nah, sering muncul dengan sekarang tren dan isu dalam dunia keperawatan, yaitu adanya satu kepercayaan atau kurangnya kepercayaan masyarakat untuk berobat. Kenapa? Dengan akses yang mudah,
dengan akses yang gampang, informasi itu mudah untuk dicerna. Nah, kita jangan pesimis dalam hal ini. Sebagai perawat profesional, tentu harus mempunyai pemikiran yang inovatif dan kreatif. Nah, ini kita dididik di sini di perguruan tinggi adalah salah satu dasar kita dalam memberikan asuhan keperawatan dan tindakan. Kita berbeda dengan orang yang mencerna informasi secara mentah-mentah dengan orang yang melaksanakan, melakukan, memperbaiki, dan memahami. Berbeda. Nah, kita di sini adalah pelaku dalam pemberian asuhan keperawatan. Tentu kalau dikatakan pelaku, tentu kalau dikatakan sebagai pelaksana, tentu kalau dikatakan sebagai pendokumentasian, kita tahu betul apa kesalahan-kesalahan yang akan kita jalankan. Nah, kesalahan-kesalahan ini tidak akan terjadi jika kita melakukan dengan baik. Nah, Bapak ingatkan kepada kalian, adik-adik mahasiswa, berpikirlah kritis ketika Anda di rumah sakit, bahwa Anda memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan profesi Anda. Karena kita bekerja secara mulia dan tidak ada pemaksaan, dan kita bertindak kepada manusia, kepada orang yang hidup, kepada orang yang membutuhkan asuhan keperawatan, kepada orang yang membutuhkan perhatian, baik dalam terapi, pengobatan, dan pelayanan lainnya. Nah, ini kalian tanamkan. Bapak yakin kalian akan bisa memahami secara dalam tentang dokumentasi ini ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Di dalam area dokumentasi keperawatan, yang poin pertama yang harus kalian perhatikan adalah dokumentasi di tempat khusus. Dokumentasi di tempat khusus ini adalah salah satu dokumentasi yang benar-benar kritis dalam memperhatikan dalam pemberian asuhan keperawatan. Baik dalam identitas maupun sampai dengan datangnya pasien dan kepulangan pasien. Dokumentasi ini akan terbagi atas 3 ya secara khusus, yaitu perawatan akut atau secara tiba-tiba dan perawatan jangka panjang dan perawatan komunikasi ya. Nah, perawatan akut ini adalah perawatan yang tiba-tiba pasien itu masuk dengan keadaan kritis. Nah, itu harus benar-benar harus dokumentasinya lengkap. Nah, kalau jangka panjang ini sama seperti pasien-pasien yang mengalami koma atau GCS, tingkat kesadarannya menurun. Salah satu tindakan kita dalam pendokumentasian yang perlu kita perhatikan ketika kita dalam lingkungan dokumentasi khusus adalah perawatan akut, perawatan jangka panjang, perawatan komunikasi. Karena ini sangat sensitif dengan dokumentasi. Tidak boleh sara, tidak boleh dilampaui, harus sesuai dengan sistematik. Yang kedua, dokumentasi di area perawatan khusus. Di area perawatan khusus ini adalah perawatan-perawatan pada pasien yang memang memprioritaskan adalah tindakan keperawatan yang segera. Biasanya ini di dokumentasi area perawatan khusus ini adalah di ruang operasi. Harus kalian, nah kalau dokumentasi di tempat khusus ini, yang akut ini biasanya itu di UGD, instalasi gawat darurat. Sedangkan kalau dokumentasi di perawatan khusus ini di daerah perawatan ruang operasi. Jadi kita di sini dalam perawatan preparatif ya, meliputi yang pertama dokumentasi perporatif, berikutnya dokumentasi intraoperatif, dan dokumentasi pasca operatif. Ketika pertama pasien dioperasi, ketika dalam operasi, dan ketika selesai operasi. Itu semua dokumentasinya harus dicatat. Karena di situ ada EKG-nya, ada saturasi oksigennya, ada pulsnya, ada respirasinya, ada detak jantungnya, ada tingkat GCS-nya.
atau tingkat kesadarannya. Semua itu adalah satu dokumentasi yang harus dicatat dan dilaporkan secara akurat. Kenapa? Dalam pemberian obat, itu pernafasan itu dihitung, detak jantung itu dihitung, supaya obat itu berdampak baik kepada pasien dan proses penyembuhannya ini cukup. Begitu juga ketika kita memberikan infus pada pasien-pasien yang setelah operasi. Kita dihitung itu semua, dihitung pemberian oksigen. Karena saturasi oksigen akan terganggu jika oksigen yang diberikan kepada pasien tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan atau adanya terjadi sianosis. Ya. Nah, Bapak tegaskan, jika kalian nanti di ruang operasi, pendokumentasian harus cekapan kalian, harus benar-benar memperhatikan. Karena di sini orang dilatih bukan hanya sekedar mencatat, tapi mampu menganalisis setiap tindakan. Jadi, kalian dalam ruang operasi itu adalah orang yang benar-benar sudah mempunyai kompeten dalam melakukan tindakan. Nah, begitu juga dalam perawatan gawat darurat. Biasanya perawatan gawat darurat ini adalah tindakan yang sangat cepat. Biasanya terjadi trauma intrakranial. Jadi apa tindakan? Langsung dibuat pendokumentasiannya. Apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat tindakannya? Apa yang perlu dicegah? Posisinya kah? Bagaimana pemasangan, pengangkatan pasien? Itu semua prosedurnya ada. Nah, dokumentasi ini tidak akan kita disalahkan ketika pasien itu ada masalah dan dokumentasi yang kita buat dengan baik, dengan benar secara profesional, kita tidak akan dituntut. Tapi kita akan dituntut jika dokumentasi yang kita buat tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan, sesuai dengan tindakan. Setiap tindakan asuhan keperawatan, setiap tindakan gawat darurat itu ada namanya SOP, standar operasi darurat. Di mana standar operasi itu berlaku ketika kita mulai dari sekarang sudah memahami tentang tindakan-tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatan ini adalah dasar kita. Nah, ini salah satu kemampuan yang harus kita pegang. Yang ketiga, dokumentasi populasi khusus. Dokumentasi populasi khusus itu adalah ketika kita di rumah sakit ada beberapa pembagian ruangan. Ruangan anak, ruangan lansia, ruangan perinatal, ruangan antenatal, ruangan intranatal, ruangan pascanatal, ruangan populasi psikiatrik. Jadi ini semua pendokumentasian ini harus benar-benar pencatatan dan benar. Karena dia adalah populasi atau sejumlah klien yang sudah ditentukan sesuai dengan identitas penyakit yang harus dicatat. Jadi, kalian ketika di rumah sakit ditempatkan di ruangan anak, kalian harus bisa membuat pencatatan secara baik dan benar. Begitu juga di populasi lansia. Nah, di rumah sakit yang ini sekarang ini yang punya pelayanan yang bagus, yang memang benar-benar diakui dia sudah punya standar prosedur yang baik, mereka akan membagi beberapa tempat atau pelayanan mereka ini di satu rumah sakit. Nah, pelayanan ini kita sebagai perawat, contohnya kalian bekerja di rumah sakit Columbia, di rumah sakit Columbia Medan, salah satu contoh yang atau di rumah sakit ternama atau di rumah sakit Adam Malik. Nah, kita di situ sudah ditentukan di mana kita diposisikan, diposisikankah kita di ruangan anak, di ruangan lansia, di ruangan perinatal, di ruangan antenatal, di ruangan intranetal, di ruangan pascanetal dan populasi psikiatrik. Ya, atau gangguan jiwa. Jadi ini adalah pendokumentasian harus kalian pahami. Yang Pak Syukur sampaikan, pendokumentasian itu ada secara akut. Jika saya diposisikan di situ, maka harus saya benar-benar kritis. Ada juga yang namanya jangka panjang. Jangka panjang ini biasanya pasien-pasien yang hipertensi, pasien-pasien yang gagal ginjal,
hemodialis yang biasanya cuci darah, diabetes ulcus diabeticum perawatan, biasanya perawatan luka yang hampir membakar seluruh tubuhnya, biasanya untuk perawatan pasien-pasien gastroenteristik, biasanya pasien-pasien meningitis. Jadi pasien-pasien ini adalah perawatan-perawatan yang berjangka panjang, sama seperti pasien diabetes mellitus. Nah, harus kalian pahami ya, dokumentasi ada 3, dokumentasi secara khusus, dokumentasi dengan area perawatan khusus, dan dokumentasi populasi khusus. Jadi tindakan ini kalau sudah kalian dasar, tahu betul, maka mudah kalian untuk melaksanakan ke depan. Jadi kalian harus dituntut untuk mampu untuk melakukan dokumentasi. Karena kita perawat, inilah yang membedakan kita dengan orang yang hanya mendapatkan informasi. Kita sebagai pelaksanaan, kita sudah dididik secara profesional di sini. Kita bukan dibentuk hanya untuk memahami, tapi untuk bertindak. Kalau kita hanya memahami, sama artinya pendidikan, pengetahuan itu mungkin untuk apa? Tapi karena kita dididik di sini, dibentuk karakternya, diberikan pemahaman sebagai profesional, maka kalian mampu melaksanakan tindakan-tindakan ini sesuai dengan tugas kalian. Banggalah kalian sebagai perawat profesional. Kalian bukan hanya sekedar memahami, bukan hanya sekedar melihat, tapi bertindak sesuai dengan tuntutan profesi Anda. Banggalah Anda sebagai perawat, karena Anda memberikan pelayanan untuk keselamatan hidup manusia. Karena Anda memberikan pelayanan bukan hanya untuk pribadi Anda, tapi untuk semua orang. Dengan tidak membeda-bedakan agama, dengan tidak membeda-bedakan harta, ras, suku, baik itu jabatan. Jadi pelayanan ini harus benar-benar dikokohkan dalam pribadi kita, bahwa saya sebagai perawat adalah seorang yang memang bisa membantu sesama manusia. Ya, bisa kalian pahami ya. Kemudian Bapak ingatkan lagi, sejarah dokumentasi ini menurut Florence Nightingale, perawat menganggap dokumentasi sebagai vital ya. Kenapa vital? Ini penting. Bagaimana Anda bertindak tapi tidak mencatat? Bagaimana Anda mengubah tapi tidak membuat perencanaan? Bagaimana Anda membuat pengobatan tapi tidak membuat implementasi? Bagaimana Anda mengetahui masalah itu selesai tapi tidak membuat intervensi? Bagaimana Anda tahu pengkajian tapi tidak membuat satu pengkajian dari head to toe, dari kepala sampai ujung kaki? Jadi ini sangat vital menurut Florence Nightingale. Dalam perawatan profesional, pada tulisan awal Florence Nightingale menggambarkan tentang perlunya perawat untuk mencatat penggunaan yang tepat dari udara segar, cahaya, kehangatan, kebersihan. Nah, satu lagi, kenapa rumah sakit sangat diprioritaskan yang namanya kesegaran atau ventilasi udara? Karena itu akan mempengaruhi seseorang, makin memperberat sakitnya. Begitu juga intensitas cahaya ya. Begitu juga kehangatan, kebersihan. Bagaimana kalau di rumah sakit, di samping kamar kita itu ada mesin yang panas, atau di samping di ruangan kamar kita terbuka atapnya. Pasien nyaman nggak? Pasti tidak. Begitu juga dengan udara. Kalau udara tidak, atau di lingkungan rumah sakit itu ada yang namanya pengelolaan limbah atau pengelolaan zat-zat kimia, apakah pasien itu sembuh? Maka memperberat. Apalagi kalau dia sudah mengalami tuberkulosis ya, itu sangat berbahaya. Nah, kehangatan dan kebersihan itu sangat diprioritaskan dalam satu pelayanan kesehatan, dan ini sudah diakui dari beberapa tahun yang lalu, ya.
Karena kenapa? Untuk mendapatkan data dalam menata laksanaan pasien atau tindakan secara cerdas, menurut Shedmore 1954, pada masa Nightingale, dokumentasi terutama digunakan untuk mengomunikasikan atau menyampaikan implementasi dalam melaksanakan tindakan kita, baik untuk instruksi medis, bukan untuk mengobservasi atau mengamati saja, tapi membuat rencana medis dalam bentuk pengkajian dan sampai dengan mengevaluasi begitu kepada pasien ya. Nah, berikutnya selama tahun 1930 ini sudah lumayan lama ya, hampir kalau Bapak tidak salah sudah mau 50 tahunan lebih lah. Oh, sudah lama sekali ya, tahun 1930 ya. Sudah lama, 60. Segitulah, nanti kita bisa hitung ya. Selama tahun 1930, Virginia Henderson mencetuskan ide tentang penggunaan rencana keperawatan. Nah, rencana keperawatan ini tertulis untuk mengomunikasikan informasi perawat pada pasien tahun 1953. Begitu juga dengan dokumentasi ya, menjadi cara untuk mengevaluasi asuhan keperawatan. Meskipun saat ini, ketika kita tahun 2021 saat ini, menganggap bahwa dokumentasi keperawatan sebagai hal esensial bagi perawat. Tetapi tidak demikian menurut petugas rekan medis, diakibatkan karena dokumentasi keperawatan dibuang setelah pemulangan pasien. Nah, itu masa dulu ya. Sekarang ini penting dokumentasi itu jangan dibuang. Itu dokumentasi di rumah sakit tidak pernah dibuang. Walaupun sudah 5 tahun tidak pernah berobat, pasien itu selalu ada dokumentasinya ya. Nah, sejalan dengan dibuatnya pengelompokan diagnosa berhubungan dengan diagnostik related groupings atau DRG, dokumentasi keperawatan semakin maju saat ini menjadi mekanisme yang digunakan untuk menentukan penggantian uang terhadap perawatan ya, yang diberikan kepada berkembangnya proses keperawatan sebagai kerangka kerja praktek. Kenapa? BPJS tidak akan mengklaim biaya untuk pengobatan kalau tidak ada pendokumentasian secara benar, secara legal. Karena dokumentasi ini adalah menentukan kualitas pelayanan dari satu rumah sakit untuk mengklaim satu biaya BPJS. Jadi kalau dokumentasinya tidak lengkap, dokumentasinya bermasalah, BPJS tidak akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan pasien itu. Resikonya untuk siapa? Rumah sakit itu sendiri. Karena tidak berjalan pelayanannya secara baik. Ya, itu perlu diwaspadai dan kasus-kasus seperti ini sering muncul ya di kota-kota besar. Karena untuk mendapatkan uang yang besar, untuk mendapatkan hasil yang atau income-nya yang sampai triliun atau miliaran, dia akan membuat dokumentasi yang tidak legal atau ilegal. Nah, risikonya sama siapa? Manajemen rumah sakit atau struktur rumah sakit akan runtuh. Kenapa? Karena akan dibuat pemeriksaan dan itu tidak akan berjalan. Karena kejujuran adalah poin penting untuk kita memberikan dokumentasi. Kita tidak pernah diajarkan untuk tidak jujur, karena kita di dalam dokumentasi adalah kejujuran itu penting. Ya. Kenapa? Dokumentasi adalah satu uang terhadap perawat yang diberikan dengan berkembangnya proses keperawatan. Ya. Dokumentasi juga berkembang menjadi penghubung. Menjadi penghubung yang esensial antara pemberi evaluasi, perawatan. Hampir semua aspek dokumentasi keperawatan menjadi bagian permanen, baik dalam rengkan medis, lembar kerja seperti yang digunakan mencatat asuhan keluarga, salah satu pengecualian. Jadi, rekam medik itu adalah yang merekam semua pencatatan baik dari pendokumentasi asuhan keperawatan kita. Dia mengevaluasi
Untuk apa? Supaya tahu apa tindakan kita, apakah sudah sesuai dengan pemberian obat, pelayanan. Itu kan menyangkut uang, jasa, pelayanan kita sebagai perawat. Jadi kalau dia rekam medik ini tidak berfungsi, bagaimana dia meminta biaya sama pasien? Tidak mungkin seperti di pasar ya, kita memberikan harga sesuka-suka kita. Tidak. Ini sudah diakui internasional dan kita tidak bisa membuat anggaran itu sesuka-suka kita. Jadi jangan pernah berharap bahwa anggaran ini dibuat sesuka-suka rumah sakit. Ini anggaran ini sesuai dengan pendokumentasian. Ya. Nah, tujuan dokumentasi keperawatan yang poin pertama, menghindari kesalahan. Untuk apa? Kesalahan ini supaya tidak fatal ya, tidak terjadi kepada kita atau korbannya sebagai perawat pelaksana. Ya, karena pihak manajemen dia akan mempertanggungjawabkan kita ketika kita sudah benar melakukan pelaksanaan dokumentasi. Dan kita tidak akan dituntut. Bakalan yang akan dituntut adalah orang yang membuat hoax bahwa dokumentasi yang kita buat tidak sesuai dengan tindakan. Bisa saja mereka dipenjara dan diadukan dalam satu lembaga hukum. Nah, informasi dalam asuhan keperawatan. Terbinanya koordinasi yang baik secara dinamis antara sesama perawat dan sesama klien, pasien, dengan pihak lain dalam dokumentasi keperawatan yang efektif akan membuat dokumentasi ini makin baik. Nah, ini salah satu tujuan kita sebagai perawat dalam pendokumentasian. Meningkatkan juga efisiensi, efektivitas tenaga keperawatan, terjaminnya kualitas asuhan keperawatan, dan melindungi klien dari tindakan malpraktek. Jadi kenapa tujuan ini kita prioritaskan sebagai perawat profesional? Untuk meningkatkan hubungan yang secara efisiensi dan efektif ya dengan tenaga perawat lainnya. Supaya kita sependapat, sepersepsi untuk melakukan asuhan keperawatan. Nah, terjadinya kualitas asuhan keperawatan yang kurang, maka akan memunculkan malpraktek. Nah, malpraktek ini resikonya sama siapa? Pasien itu sendiri. Dampaknya apa? Kita bisa dipenjara. Jadi, Bapak tegaskan, lakukanlah tugas Anda sesuai dengan profesi dan buatlah pendokumentasian sesuai dengan struktur dan standar operasional pelaksanaan di satu rumah sakit ataupun di puskesmas dan di mana kalian berada dan bekerja nantinya. Untuk apa? Untuk melindungi klien. Nah, tersedianya perawatan dari suatu keadaan yang memerlukan penanganan secara hukum, kita akan terbebas dari hal-hal ini nanti. Karena data-data yang kita buat dalam penyelenggaraan penelitian juga akan mempengaruhi ya karya ilmiah, pendidikan, penyusun, dan penyempurnaan standar. Contohnya, Bapak kasih contoh. Di satu wilayah Sibolga mengangkat kasus COVID satu hari 100 orang. Dengan akumulasi dalam 7 hari 700 orang. Ya. Berarti dalam satu minggu dia akan mencetus 2.100 orang kasus COVID. Ini kalau keluar sendiri masuk lagi ya. Mereka membuat kasus COVID, contohnya, ini Bapak contoh ya, kasih Bapak contoh, ini bukan menjadi satu kita sudutkan rumah sakit, kita tidak menemukan rumah sakit. Contohnya di wilayah, atau di wilayah Jakarta, membuat kasus COVID itu adalah sekian ratus orang. Nah tentu lembaga-lembaga pihak internasional, WHO akan memperhatikan ya, estimasi peningkatan COVID. Karena itu tidak wajar ya. Kalau contohnya melebihi kapasitas. Begitu juga kita di wilayah kita ya, di Sibolga. Nah, ini akan mempengaruhi hasil dari data-data penyelenggaraan penelitian, karya ilmiah, pendidikan, dan penyusun penyempurnaan. Karena kenapa? Dalam menentukan satu kebijakan, di satu rumah sakit harus dibuat satu research.
atau penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Siapa yang melakukan ini? Bisa dari dinas kesehatan, bisa dari pihak manajemen rumah sakit yang berkaitan, atau direkturnya, atau pemilik. Untuk apa? Supaya bisa menentukan satu kebijakan atau mengambil kebijakan. Dasar kebijakan itu harus memang sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat, yang memang menguntungkan atau merugikan salah satu rumah sakit, dan dia bisa mengambil keputusan yang baik. Apa hal-hal yang muncul seperti itu? Contohnya, salah satunya adalah
discharge planning. Pertama, komponen dokumentasinya discharge planning ini, pertama jadwal kontrol, penjelasan pentingnya melakukan kontrol, kemudian perawatan di rumah, daftar nama obat harus mencakup nama, dosis secara frekuensi dan efektif ya secara obat. Kemudian obat-obatan yang dihentikan, hasil pemeriksaan, surat-surat seperti surat keterangan sakit dan kontrol lainnya. Ini biasanya dokumen discharge ini biasanya dokumentasi secara sistem dalam keperawatan ya. Supaya apa? Untuk berkelanjutan sebagai perencanaan kepulangan pasien dan memberikan informasi kepada pasien, keluarga yang dituliskan meninggalkan satu unit pelayanan kepada unit yang lain di dalam dan di luar agen pelayanan kesehatan. Umumnya, pasien dan keluarga mengetahui tentang hal ini perlu dihindari dan dilakukan sehubungan dengan kondisi penyakit pasien atau dilakukan rujukan ya. Contohnya dia berangkat ke Penang, jadi harus ada rujukan dari Sibolga. Keuntungan dari kerugian dokumentasi discharge planning ini, pertama, memberikan efek yang penting dan menurunkan komplikasi penyakit, ya. Baik dalam bentuk pencegahan, kekambuhan, dan menurunkan angka mortalitas dan morbiditas penyakit. Baik dalam hak pasien dipenuhi segala kebutuhan, baik pasien dapat memilih proses perawatan, membantu pasien untuk memahami kebutuhan setelah perawatan di rumah sakit, dan menempatkan perawat dan posisi yang penting dan proses pengobatan pasien dalam tim discharge planning ini ya, rumah sakit. Pengetahuan dan kemampuan perawat proses keperawatan dapat memberikan kontinuitas perawatan melalui proses discharge planning ini menerima informasi secara pasien ya. Jadi rencana pasien pulang ini, discharge planning ini bisa kalian lihat di sini ya formatnya ya. Jadi ini biasanya disiapkan oleh rumah sakit. Kemudian dokumentasi atau progress note ya. Nah, dokumentasi progress note ini, acuan progress note ini pertama SOAP atau subjek data, objektif data, analisis data, dan asesmen atau plan ya. Kemudian SOAPIR atau SOAP ditambah dengan intervensi, evaluasi, dan revisi. Begitu juga kalau dikatakan PE atau problem intervensi evaluasi, ini biasanya di asuhan keperawatan penting sekali ya. Jadi harus kalian catat ini semua nanti ya. Dokumentasi progress note atau pencatatan perkembangan ini salah satu kemajuan yang dialami oleh klien pada setiap masalah kesehatan yang dialami ya. Baik dalam progres pencatatan merupakan salah satu cara pendokumentasian tindakan keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan ya. Keuntungan dan kerugian dokumentasi progress note ini. Keuntungannya apa? Keuntungannya fokus pada pencatatan asuhan keperawatan dan masalah baik dalam menekankan pada masalah klien, penyelesaian masalah pada tugas dokumentasi. Pencatatan juga tentang kontinuitas dan asuhan keperawatan, itu satu keuntungannya. Evaluasi memudahkan menyelesaikan masalah secara jelas dan dicatat. Daftar masalah merupakan checklist ya untuk didiagnosa keperawatan untuk masalah klien. Apa sih kerugiannya? Kemungkinan adanya kesulitan. Jika daftar masalah belum dilakukan, tindakan atau timbulnya masalah yang baru dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus daftar masalah ya. Kemudian SOAPIR-nya dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu jika sering adanya target evaluasi tujuan perkembangan klien sangat lambat. Nah, kerugian berikutnya perawat dan rutin diabaikan ya. Pencatatan jika flowsheet untuk pencatatan tidak tersedia, dan dalam SOAP mungkin terjadi duplikasi ya dengan rencana tindakan keperawatan. Jadi catatan perkembangan pasien ini terintegrasi sudah ada ya. Contohnya kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian dokumentasi DAR. Jadi dokumentasi DAR ini suatu pencatatan ya dalam keperawatan yang berorientasi pada proses
orientasi sistem, dan berfokus pada pengorganisasian dokumentasi asuhan keperawatan. Ada 3 pembagiannya, data yaitu data subjek dan data objektif yang didapatkan dari keluarga dan pasien itu sendiri. Kemudian action atau tindakan keperawatan segera akan dilakukan berdasarkan pengkajian, evaluasi, dan keadaan klien ya. Kemudian responsi, menyediakan respon klien terhadap tindakan medis dan keperawatan. Nah, dokumentasi ini penting kali ya dalam menentukan asuhan keperawatan ya. Jadi makanya orang tidak gampang membuat dokumentasi keperawatan ini karena semuanya ada standarnya. Berikutnya keuntungan dan kerugian dokumentasi DAR. Apa keuntungannya? Fleksibel ya. Pedoman pencatatan diagnosa juga keperawatan mudah. Bahasa yang digunakan juga umum dan waktu lebih singkat dan harus menulis beberapa bagian format. Apa sih kerugiannya? Penggunaan pencatatan aksi kita dalam membingungkan khususnya tindakan yang akan atau telah dilaksana. Penggunaan fokus pada kolom ini tidak dikonsisten ya dengan istilah pada rencana tindakan keperawatan. Nah, bisa kalian lihat contoh formatnya ya. Ini Bapak kirim nanti. Nah, setelah kita memahami beberapa dokumentasi dari awal kita berbicara, nah kita sekarang memahami dokumentasi keperawatan secara umum. Dokumentasi keperawatan ini merupakan dari proses asuhan keperawatan yang dilakukan secara sistematik dan mencatat tahap-tahap proses perawat yang diberikan kepada pasien. Jadi ini sudah secara otomatis, secara sistematis sudah memang bertahap dan diberikan pelayanan kepada pasien. Dokumentasi asuhan keperawatan juga penting ya dibuat dalam perawatan baik dalam bentuk elektronik maupun manual berupa rangkaian kegiatan yang dikerjakan oleh perawat meliputi 5 tahap. 1. Pengkajian. Pengkajian tadi sudah ada pembagiannya kan? Kemudian mendiagnosa, penentuan diagnosa. Penentuan diagnosa asuhan keperawatan sudah ada. Kemudian implementasi atau sebelum masuk ke implementasi, perencanaan tindakan keperawatan, baru pelaksanaan, implementasi dan intervensi ya, rencana keperawatan dan evaluasi perawatan. Itu penting sekali ya. Itu secara umumnya, jadi pembagiannya sudah kalian pelajari tadi kan, sudah Bapak bagikan. Nah, dokumentasi keperawatan ini pada tatanan keperawatan gawat darurat biasanya perawat gawat darurat merupakan dokumentasi keadaan kritis, sangat memerlukan bantuan. Baik dalam pencatatan, pendokumentasian ini dilaksanakan secara akurat, singkat dan komprehensif. Jadi sudah teratur ya. Dokumentasi ini mencatat aktivitas tim dan evaluasi, awal melengkapi dan mencatat survei primer dan sekunder. Merupakan data yang mencatat diagnosa keperawatan dan menyertakan informasi yang diperlukan dalam situasi risiko. Nah, perawat mendokumentasikan status mental pasien baik dalam waktu kedatangan. Selain perawat juga mendokumentasikan pendidikan kesehatan yang diberikan pada pasien, ya. Nah, dokumentasi keperawatan juga pada tatanan keperawatan kritis biasanya dokumentasi perawatan kritis ini sangat memerlukan tindakan yang akurat. Kenapa? Harus dicatat secara akurat, konsisten dan komprehensif. Nah, kondisi kritis ini merupakan kondisi yang mengkhawatirkan, mengancam kehidupan klien. Nah, memerlukan pengkajian secara kontinu, intensif, multidisiplin, dan keadaan kritis beberapa ciri diantaranya memerlukan perawatan lokal. Biasanya hemodinamika tindakan stabil harus dilakukan, memerlukan pemantauan secara terus-menerus, secara restrict intake atau output, dan sakit berlebihan dan status neurologinya tidak stabil atau GCS-nya ya. Nah, dalam mengatasi masalah pasien kritis, rencana keperawatan mempunyai 2 tujuan. Pertama, menyelamatkan kehidupan dan mempertahankan kehidupan. Untuk mencatat tujuan tersebut, perawat harus memiliki pengetahuan dasar tentang sistem tubuh manusia atau anatomi secara fisiologi, mampu mengimplementasikan atau melakukan tindakan secara baik dan benar, tindakan keperawatan secara cepat dan berkomunikasi secara efektif secara efisiensi kepada pasien
dan staf kesehatan, baik dalam kepentingan sedangkan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, keadaan kritis perlu mengucapkan standar sesuai dengan pelayanan perawat, yaitu standar komprehensif dan standar dukungan. Nah, dokumentasi keperawatan pada tatanan keperawatan akut atau tiba-tiba, biasanya dokumentasi ini merupakan dokumentasi yang dilakukan perawat. Hal ini dokumentasi akut biasa riwayat terjadi penyakit, masalah selama masa akut, respon terhadap pengobatan, tindakan yang lakukan, dan dokumentasi keperawatan terhadap sebuah kombinasi antara diagnosa yang berorientasi kesejahteraan, ya. Dokumentasi ini meliputi pengkajian, fokus, masalah tindakan, respon terhadap pengobatan, tindakan yang dilakukan. Kemudian DAR atau data aksi respon atau pre-problem implementasi evaluasi, ya. Biasanya ini yang kita pelajari dokumentasi itu kan digabungkan di sini, ada yang secara kritis dan akut, ya. Nah, hal-hal ini dokumentasi riwayat terjadinya penyakit, satu masalah yang terjadi selama masalah akut, respon terhadap pengobatan atau tindakan yang dilakukan baik dalam pengkajian, fisik, dan lainnya, ya. Beda dengan dokumentasi keperawatan pada tatanan keperawatan preoperatif, ya. Preoperatif ini dokumentasi perawatan merupakan dokumentasi yang dilakukan secara catatan proses keperawatan sebelum dioperasi, dan hal ini didokumentasikan antara lain pertama pengkajian secara fisiologi, pengkajian secara psikososial, pendidikan kesehatan, prospek operatif, lokasi operasi, tingkat respon, dan efek medikasi dan tes diagnostik, ya. Selain itu didokumentasikan pada pola tanda-tanda vital, pengkajian, persiapan kulit, alat dan dukungan pernyataan atau perilaku pasien baik dalam pengobatan yang diberikan, ya. Dokumentasi keperawatan tatanan keperawatan anak, ya. Ini penjelasan yang tadi itu, ya, yang pertama kita bahas, ya. Jadi Bapak jabarkan satu-satu. Nah, dokumentasi pada maternitas atau pada anak biasanya dokumentasi proses keperawatan. Seandainya kalian di ruangan ini berbeda-beda, ya, pendokumentasian kalian, ya. Kalau di ruangan anak nanti diberikan parenteral, kalian dibuat nanti. Kalau di ruangan akut kritis itu beda pendokumentasian, ya, tapi tetap pengkajian asuhan keperawatannya sama, ya. Jadi ada cara-cara triknya. Biasanya keperawatan berdasarkan kondisi anak, ya, yang berusia mulai dari 28 hari setelah lahir dan 18 tahun, ya, harus dicatat secara akurat dan konsisten. Melakukan pendekatan keperawatan bersifat berfokus pada masalah pertumbuhan perkembangan anak, baik pendokumentasian pada populasi yang melupakan aspek pertumbuhan perkembangan anak, semua aspek biopsikososial dan spiritual. Pendokumentasian keperawatan anak sama dengan pendokumentasian keperawatan pada umumnya, yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan pada anak, rencana tindakan keperawatan anak, dan evaluasi keperawatan anak. Berdasarkan kondisi klien yang meliputi perawatan pada bayi, janin, bayi baru lahir, dan dokumentasi ini secara akurat, secara konsistensi juga kita lakukan, dan komponen maternitas atau perinatal terdiri atas beberapa bagian, ya, dokumentasi antenatal, kemudian intranatal, dan pascanetal, ya. Nah, kalau kalian di ruangan ini dokumentasi pada lansia, ya, di ruangan lansia yang sudah dikelompokkan di rumah sakit, kalian harus melakukan pendokumentasian dengan perawatan gerontik. Nah, perawatan gerontik ini adalah perawatan yang dilakukan pada pasien lanjut usia di atas 55 tahun atau 60 tahun ke atas, ya, yang merupakan kelompok proses lansia keperawatan berdasarkan kondisi pasien yang sudah lanjut di usia 60, ya. Nah, baik dalam proses penuaan membutuhkan perawatan dokumentasi meliputi perawatan lansia yang sehat. Bagi lansia yang sehat secara fisik hanya membutuhkan bantuan perawatan karena sudah menurunnya kemampuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lansia juga perlu dirawat. Secara akut, lansia membutuhkan perawatan ini karena tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan. Lansia juga memerlukan perawatan kronis. Lansia membutuhkan perawatan yang lama dalam penyakit yang sudah dialaminya. Sekarang kita
Kurang lebih ada pertanyaan kalian dengan materi kita? Bagaimana, sudah bisa dipahami? Ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ini sesuai materi yang disampaikan Ibu Ketua juga, bahwa perlu kalian harus tahu pendokumentasian ini ada beberapa, dan jangan lupa poin-poin tadi, di mana nanti kalian akan diletakkan di rumah sakit, sudah kalian tahu tugas kalian ya. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini kurang lebih. Sampai jumpa di lain waktu, jaga kesehatan, ikuti protokol, dan sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Oke.